Hidup kita memang tidak selamanya indah, tapi ketika hati menerima dengan istimewa, maka segalanya akan jauh lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Menabung yang selalu gagal kadang-kadang bikin kita itu kayak males coba lagi, terus ngerasa kita ini emang orang yang gagal. Ya udah, sebelum kita masuk ke challenge menabung, Bun Ai supaya nggak gagal paham pengen kenalin teman-teman untuk produk lokal terbaik nih. Siapa yang tahu Viva Cosmetic? Ini emang legendaris banget sih, Mamah Bun Ai, bahkan ya mertua Bun Ai itu tahu banget kalau ada produk Viva Cosmetic. Nah dulu waktu Bun Ai zaman-zamannya SMP masih imut-imut mirip Zaskia Sungkar ya. Kalau sekarang kan udah kayak bakwan mekar nih. Itu Viva Cosmetic juga andalan banget. Selain harganya yang terjangkau, produk lokal, dan Bunda baru tahu banget kalau ternyata Viva Cosmetic udah berekspansi, alias tuh udah banyak banget varian produknya. Salah satunya yang Bunda lagi sering pakai adalah Gentle Care. Karena kebetulan kan baby Agni ini kulitnya sensitif banget. Bahkan hari ini Bunda dubbing, dia tuh lagi kena impertigo, teman-teman. Dimana untuk area hidung dan dagu itu kayak alergi. Nah makanya Bun Ai ganti untuk sabun ya, menggunakan dari Viva Gentle Care ini teman-teman. Nah kalau ini adalah makeup kit yang teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang super terjangkau. Langsung aja cek Instagramnya, nanti Bun Ai taruh di description box. Nah di sini Bun Ai juga pakai filling cream. Apalagi nih ya, suami Bun Ai tuh seneng banget sama kolon dari Viva, karena harganya tuh cuma dibanderol 10 ribuan. Nah untuk rambut juga dia punya krim-krim bath, hair oil, hair tonic, hair conditioner. Jadi sekarang Viva tuh yang Bun Ai lihat, kalau misalnya rambut juga dia punya rangkaian lengkapnya, untuk wajah punya rangkaian lengkapnya, bahkan sampai ke make up. Kita bisa konsultasi dulu yang cocok sama kita tuh apa gitu ya, sama Mbak Putri, linknya ada di description box. Nah untuk Viva sendiri ini lagi promo, jadi pembelian minimal 100 ribu itu udah bisa free ongkir teman-teman. Dan tahu dong kalau Viva 100 ribu aja bisa segambreng-gambreng. Karena emang gitu ya, jadi produknya tuh disesuaikan banget sama mama-mama kayak kita ini, dan juga pastinya untuk kualitasnya tuh nggak diragukan lagi. Jadi langsung aja cek description boxnya Bun Ai ya. Nah setelah kita udah nggak gagal paham sama produk lokal yang terbaik yaitu adalah Viva, teman-teman mau Bun Ai ajak nih untuk men-challenge sendiri menabung 10 juta selama 12 bulan. Nah ini ya, mau Bun Ai kasih rahasia goalsnya, rahasia supaya mencapai 10 juta dalam 1 tahun atau 5 juta dalam 1 tahun. Nah teman-teman tuh harus tahu dulu bahwa akan ada dalam 1 tahun itu beberapa bulan yang kita jangankan untuk nabung, nggak boncos saja tuh udah bersyukur. Jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau emang goalsnya itu 1 tahun, jangan ngebagi 1 tahun, tapi maksimal di 10 bulan, itu udah maksimal banget. Nah bagusnya lagi sih mungkin bisa ngebagi di 9 atau 8, atau bahkan bisa di push ya pas penghasilan itu lagi tinggi maksudnya. Oke teman-teman, kenapa Bunda bilang kayak gitu? Coba deh bayangin, karena kalau saat THR dan anak masuk sekolah itu biasanya kita over budget. Jangankan untuk menyisihkan nih ya, ibaratnya untuk nggak boncos di bulan tersebut aja tuh udah untung-untungan banget. Ini kalau menurut Bun Ai. Tapi kalau menurut teman-teman enggak kok Bun Ai, aku udah punya saving challenge-nya sendiri untuk THR atau misalnya uang pangkal anak atau mungkin kebutuhan anak sekolah, ya udah nggak apa-apa dibagi 12 bulan. Kalau Bun Ai sih aman aja ya. Ini Bun Ai rata-rata ini dibagi 10 bulan. Oke, ini adalah 3 metode yang bisa dipakai untuk yang penghasilannya tetap. Jadi metode ini tidak bisa digunakan kalau penghasilannya tidak tetap kalau menurut Bun Ai. Kenapa? Karena kalau penghasilannya tidak tetap, menabungnya tetap, itu bakal keteteran di kebutuhan. Jadi metode 3 ini bisa digunakan kalau penghasilannya tetap. Yang pertama adalah penghasilan bulanan, yaitu adalah 10 juta dibagi 10 bulan. Berarti setiap bulan menyisihkan 1 juta rupiah. Nah kalau mingguan gimana? 10 juta dibaginya bukan 52 minggu tapi 45 minggu, yaitu adalah 223 ribu rupiah per minggunya. Oke lanjut kita ke penghasilan harian ya. Hariannya 10 juta bukan dibagi 365 hari tapi dibagi 300 hari. Itu mohon maaf banget Bunda salah nulis. Harusnya dibaginya 300 hari jadi 100 hari ya. Itu dibaginya 300 hari adalah 34.000 rupiah.
Sebenarnya hasilnya itu kayak 33,333 gitu ya. Ini Bun Ai genapkan aja menjadi Rp34.000. Ini kalau penghasilannya tetap. Jadi Bun Ai bilang penghasilan tetap kayak gini. Misalnya sehari udah jelas nih penghasilannya 100.000, bisa menyisihkan 34.000 setiap harinya. Atau dalam satu minggu udah jelas gajinya misalnya 700.000, 800.000, silahkan menyisihkan 223.000 untuk setiap minggunya. Begitu juga untuk yang penghasilannya bulanan. Silahkan disesuaikan ya teman-teman. Tapi balik lagi, kalau yang kepribadiannya melankolis atau misalnya dia pragmatis, Bun Ai rasa metode arisan itu kurang cocok. Karena nanti begitu dapat arisan, ada yang cie-cie itu nggak kuat biasanya. Nah, kalau penghasilannya nggak tetap gimana Bun Ai? Nanti kita bahas ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Dah, Bun Ai mau nyapa-nyapanya kali ini bukan kota deh. Tapi Bun Ai mau sapa-sapa untuk teman-teman yang lagi berjuang memenuhi tabungannya. Bun Ai doain di 3 bulan terakhir menuju 2023, mudah-mudahan tabungannya segera penuh. Amin. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk berhijrah dari masa lalu yang mungkin kurang produktif menjadi jauh lebih produktif lagi, semangat. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kamu yang hatinya lagi ngerasa kurang dipahami, kurang dimengerti gitu ya, peluk jauh dari Bun Ai, sini sayang. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menyandarkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 hal yang harus kita pelajari nih di dunia ini, bahwa tidak ada yang pernah menyayangi kita melebihi Allah. Tidak akan ada yang pernah mengerti ya yang terbaik buat kita kecuali Allah, dan tidak ada yang pernah tahu sedih kita secara maksimal kecuali Allah. Jadi ayo kita sandarkan kembali semuanya kepada Allah dengan semangat dan semangat. Dan buat teman-teman yang selalu mendukung channel sederhana ini, like, komen, positif, subscribe, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kapok untuk mampir ke channel keluarga Bun Ai. Untuk yang selalu meninggalkan komentar positif tapi belum Bun Ai balas komentarnya, insya Allah Bun Ai balas lewat doa ya. Mudah-mudahan selalu dilancarkan urusannya dan diberikan kemudahan dalam setiap keinginannya. Dan buat kamu yang baru bergabung, boleh langsung aja tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah, buat teman-teman boleh juga nih untuk nulisin komentar ya, target tabungan berapa sih yang pengen teman-teman capai di akhir 2022 ini. Nanti kita aminin sama-sama ya, mudah-mudahan tercapai segera. Kalau Bun itu emang ada target untuk mengembalikan dana tabungan pendidikan anak-anak yang sempat kepake waktu renovasi rumah. Bismillah, mudah-mudahan akhir tahun ini beres semua, amin. Oke, langsung aja kita masuk ke save 10 juta untuk penghasilan tidak menentu. Nah ini nih, Bun Ai bikin 52 kolom, jadi kayak kolom-kolom gitu ya. Bun Ai gak bisa gambar-gambar jadi yang terbaik hanyalah membuat kotak dibanding nanti teman-teman sakit matanya. Oke, jadi setelah 52 kolom ini Bun Ai kayak nulisin secara random. Karena penghasilannya tidak menentu, maka nabungnya pun kita tidak boleh menentu. Nah, ini cocok juga untuk teman-teman yang berkepribadian koleris penyuka tantangan. Jadi mungkin bisa di awal anggaran langsung membidik ibaratnya nominal-nominal yang besar. Ketika nanti di akhir anggaran bisa bidik nominal-nominal yang kecil. Atau setelah membuat anggaran bisa menyisihkan 10-20% nih untuk membidik nominal yang sesuai. Oke, ini ada 52 kolom, tapi tidak harus setahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penghasilannya tidak menentu, aduh mohon maaf banget ya. Efek awal bulan, akhir bulan nih kayak gini, suka belibet teman-teman. Jadi balik lagi, kalau emang penghasilannya tidak menentu, ketika dapatnya banyak, bisa langsung membidik 2 kolom sekaligus. Jadi jangan berpatokan dengan misalnya sekali ngisi harus 1 kolom, itu enggak ya teman-teman. Contoh misalnya hari ini mau ngisi 450.000, itu bisa langsung tuh ngisi yang 440 dan 10 ribunya. Nah, jadi sesuaikan aja sama penghasilannya pas di hari itu. Intinya ketika menabung 10 juta, uang yang kita kumpulin tuh harus 10 juta. Kalau teman-teman mau nabung 50 juta, 60 juta, bisa lakukan secara berulang 2 kali, 3 kali, 5 kali senyamannya aja. Tapi jangan pernah lupa ya, kalau udah penuh misalnya 10 jutanya mencapai target, langsung aja dulu masukin ke rekening atau dijadiin deposito supaya uangnya tidak terganggu gugat.
Nah, gimana? Teman-teman mau masuk metode yang mana nih? Yang bulanan, mingguan, atau harian? Ya, bisa di mix and match juga bisa banget. Kalau misalnya Bun Ai, aku kira-kira pengennya ada 2 income nih. Suami aku misalnya income-nya tetap, aku nggak tetap. Gimana? Nggak apa-apa. Yang income-nya Pak suami pakai challenge yang menabung tetap. Kalau income-nya kita pakai challenge menabung yang tidak tetap ya, teman-teman. Nah, kalau saran dari Bun Ai untuk penghasilan yang tidak menentu, ketika dapatnya banyak langsung aja bidik dengan nominal yang banyak ya, teman-teman. Ini udah mulai goyang-goyang, tahu dong siapa yang goyangin? Yaitu Baby Agni. Dia tuh selalu aja kalau Bun Ai bikin video kayak ngegoyang ke kiri, ngegoyang ke kanan, tapi nggak apa-apa deh ya. Yang penting dia sehat ya, teman-teman. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya ibaratnya penghasilan ini kita udah tahu nggak menentu, jadi mendingan bidik di awal yang besar-besar dulu. Sama yang penghasilan menentu, boleh nggak Bun Ai pakai metode random kayak gini? Boleh banget. Saran dari Bun Ai di awal gajian bidiknya yang besar, nanti di tengah gajian itu lihat masih bisa nabung atau enggak, atau di akhir gajian aja bisa bidik nominal yang sesuai dengan kemampuan. Kalau Bun Ai pribadi jujur aja nih, malah kadang-kadang menyisihkan dari anggaran yang udah dibuat, teman-teman. Jadi misalnya belanja bulanan, sayuran, listrik dan sebagainya itu Bun Ai ambil 10% untuk menabung random. Jadi yang terpenting adalah menabung secara konsisten akan membangun kebiasaan yang mudah. Jadi lakukan itu kayak kita nyicil gitu. Nyicil aja kan kita bisa maksain, nyicil itu kita bisa konsisten, nyicil itu kita bisa ada-adain. Nah, kalau bisa untuk tabungan juga kayak gitu. Kita bisa konsisten, kita bisa ada-adain, kita bisa secara sabar mengumpulkan sampai nominal yang kita inginkan. Oke, jadi itu aja bisa Bun Ai share untuk hari ini. Untuk metode menabung randomnya silahkan di screenshot aja ya. Terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.